Selanjutnya, saya Dianova Anggraini, NIM 204021160, akan menjelaskan tentang saluran-saluran transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, saluran langsung atau direct monetary channel. Transmisi kebijakan moneter saluran langsung atau saluran uang atau money channel mengacu pada teori klasik mengenai peranan uang dalam perekonomian yang pertama kali dijelaskan oleh Fisher dalam teori kuantitas uang atau quantity theory of money. Pada dasarnya, teori ini menggambarkan kerangka yang jelas mengenai analisis hubungan langsung antara uang beredar dan harga yang dinyatakan dalam suatu persamaan yang populer, MV sama dengan PT. Dalam equilibrium, jumlah uang beredar yang digunakan dalam seluruh kegiatan transaksi ekonomi atau MV adalah sama dengan jumlah output nominal yang ditransaksikan dalam ekonomi. Yang kedua, saluran suku bunga atau interest rate channel. Berbeda dengan saluran langsung yang menekankan pada aspek kuantitas dari proses peredaran uang dalam perekonomian, saluran suku bunga lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar keuangan bagi berbagai kegiatan ekonomi di sektor real. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Sentral akan mempengaruhi perkembangan berbagai tingkat suku bunga di sektor keuangan dan selanjutnya akan mempengaruhi tingkat inflasi dan output real. Yang ketiga, saluran harga aset atau asset price channel. Selain pengaruh nilai tukar terhadap aset mata uang asing, kebijakan moneter juga mempengaruhi perkembangan harga aset lainnya, baik harga aset keuangan seperti imbal hasil obligasi dan harga saham maupun harga aset fisik, terutama harga properti dan emas. Transmisi ini terjadi karena adanya investasi dana oleh investor dalam portofolio investasinya tidak hanya dalam bentuk simpanan di bank dan instrumen investasi lainnya di pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga dalam bentuk obligasi, saham, dan aset fisik. Dengan demikian, perubahan suku bunga dan nilai tukar serta jumlah investasi di pasar uang rupiah dan valuta asing juga akan mempengaruhi volume dan harga obligasi, saham, dan aset fisik tersebut. Mekanisme transmisi melalui jalur harga aset ini terjadi melalui pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi bagi investor, baik akibat perubahan kekayaan yang dimiliki, wealth effect, serta perubahan tingkat pendapatan yang dikonsumsi atau disposable income yang timbul dari penerimaan dari investasi aset keuangan dan aset fisik atau substitusi dan efek pendapatan. Selain itu, pengaruh harga aset terhadap sektor real juga terjadi pada permintaan investasi oleh perusahaan. Yang keempat, saluran kredit atau credit channel. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang atau M1 dan M2 disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, fungsi intermediasi perbankan tidak selalu berjalan sempurna. Artinya, peningkatan tabungan masyarakat tidak selalu diikuti dengan peningkatan proporsional dalam penyaluran kredit kepada masyarakat. Variabel yang lebih berpengaruh terhadap perekonomian real adalah kredit bank dan bukan kredit bank tabungan masyarakat. Secara sistematis, efek kebijakan moneter dalam jalur kredit adalah sebagai berikut. Dengan keterangan M sama dengan jumlah uang beredar, bank deposit sama dengan tabungan, giro, dan deposito, bank luar sama dengan penyaluran kredit perbankan, KMK, I, dan K sama dengan kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi. Peningkatan giro, deposito, dan tabungan akan diikuti dengan peningkatan bank loans karena banyak orang yang tergerak untuk melakukan ekspansi usaha. Akibatnya, investasi akan dan pada akhirnya output yang dihasilkan dan pendapatan pun akan meningkat. Dan yang terakhir, saluran nilai tukar atau exchange rate channel. Pendekatan mekanisme transmisi moneter melalui jalur nilai tukar juga menekankan pentingnya perubahan harga aset keuangan terhadap kegiatan ekonomi. Peran saluran nilai tukar dalam transmisi kebijakan moneter terletak pada pengaruh aset keuangan dalam mata uang asing yang berasal dari hubungan kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain.
Jalur nilai tukar tidak hanya terjadi pada perubahan nilai tukar, tetapi juga pada aliran dana masuk dan aliran dana keluar dari suatu negara yang tercermin dalam neraca pembayaran. Semakin terbuka perekonomian suatu negara disertai dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, maka semakin besar pengaruh nilai tukar dan aliran dana asing terhadap perekonomian domestik.